sosial kapital PDIP dan tantangannya ke depan. Sosial kapital PDIP kalau merujuk survei-survei Kompas, yang pertama adalah loyalitas. Loyalitas pemilih PDIP di survei-survei Kompas itu relatif, terutama di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur itu relatif rata-ratanya lebih tinggi dari loyalitas pemilih nasional PDIP. Kalau di nasional itu 65% loyalitasnya, di Jawa Timur itu 85%. Luar biasa. Orang ya? yang mau milih PDIP dari pemilih sebelumnya itu tetap milih PDIP itu sekitar 85%. Wis, tepuk tangan buat PDIP. Tepuk tangan buat PDIP. Yang kedua tentu adalah rekam jejak. Rekam jejak PDIP sebagai partai politik pertama yang memenangkan pemilu secara hat-trick, saya pikir menjadi rekam jejak yang cukup positif bagi publik. Karena itu ini berdampak pada citra. Rata-rata dari survei ketika kita tanya bagaimana sih citra PDIP baik atau buruk, rata-rata di atas 70% menyatakan baik. Nah ini kepercayaan, ini trust publik kepada PDIP. Loyalitas dan identitas di mata publik ini menjadi sosial kapital yang saya pikir tidak bisa diabaikan begitu saja. Yang ketiga menurut saya sosial kapital PDIP adalah bagaimana identitas ideologinya yang begitu kuat. Partai ideologi. Kalau di survei-survei Kompas, dua partai yang selama ini konsisten ya, ketika tanya kenapa milih PDIP, alasan ideologi itu tertinggi. Yang kedua tentu sosok tokoh gitu ya. Itu secara normal biasa gitu ya. Langsung saja di apa yang kemudian menjadi tantangan PDIP? Ya. Kalau tadi sosial kapitalnya, tantangan PDIP kalau kita lihat tren pemilihnya, kalau dikupas secara mendalam dari sisi latar belakang generasi, masalahnya yang harus dihadapi adalah mayoritas kebanyakan tua-tua. Ini problem. Iya. Ketika transformasi porsi pemilih kita sudah mengarah, kalau di 2024 kemarin hampir 60% pemilih muda, pemilih PDIP itu kebalikan. Yang 60% rata-rata yang tua. Nah ini yang sebenarnya menjadi tantangan. Mestinya postur kemenangan itu menggambarkan postur pemilih secara populasi. Jadi kalau misalnya populasi pemilih kita itu adalah piramida terbalik, mestinya pemilih PDIP juga menggambarkan gitu, piramida terbalik juga, karena menggambarkan postur pemilihnya. Nah sementara postur pemilih PDIP piramida terbalik gitu ya, jadi yang tua-tua yang paling banyak, sementara postur pemilih kita yang muda yang banyak. Nah itu yang menjadi tantangan ke depan PDIP. Saya rasa ada beberapa tiga catatan yang penting ya, bagaimana untuk menjembatani itu. Satu, ada tiga kata yang menjadi temuan survei kami ketika ditanya bagaimana partai politik agar kemudian bisa menarik simpati, menarik hati rakyat untuk kemudian memilih gitu ya. Jadi Mas di PowerPoint itu ada nggak yang tiga tadi supaya terbaca? Ada nggak? Ada yang generasi. Coba Mas Panitia tampilkan supaya tadi Mas Yohan ngobrolnya lebih enak. Bisa nggak Panitia? Pemilih PDIP berdasarkan generasi. Nah ini loyalitasnya. Ya. Ini loyalitas pemilih PDIP berdasarkan. Nah ini kelihatan rata-rata sebanyak 35% pemilih PDIP di Jatim adalah Gen Z dan Y. 30%. Di tingkat nasional angkanya lebih tinggi, 46%. Artinya di Jatim pemilih PDIP masih didominasi oleh pemilih senior, Gen X dan Baby Boomer. Kayak saya ini Mas Baby. Kolonial. Ya. Nah, bagaimana tantangan ke depan adalah menarik simpati pemilih. Pemilih mayoritas yang kalau kita diproyeksikan 2029 nanti itu sudah memenuhi 60% lebih gitu ya, pemilih baru termasuk pemilih mula. Nah, itu yang tantangannya bagaimana mendekati pemilih baru tersebut. Next, kalau kita lihat beberapa karakter ya pemilih-pemilih baru ini mereka cenderung rasional dan cenderung mengambang, jadi nggak loyal gitu ya. Itu karakter anak-anak muda pemilih-pemilih baru cenderung galau dengan pilihannya, tidak loyal, bahkan cenderung ikut-ikutan gitu ya, bahkan cuek sama politik.
cenderung bimbang dengan pilihan politik, tapi media sosial itu jadi kanal yang paling kuat gitu ya. Next. Mas, bawahnya. Nah ini yang sebenarnya karakter juga ada 5C yang sebenarnya karakter identitas anak-anak muda. Pertama change, komunikatif, kreatif, connected, dan critical. Mereka senang berpikir kritis. Yang memviralkan yang rame di sosial media, terutama kalau masa tahapan pemilu kemarin ya, itu anak-anak muda yang mulai isu pemilu gitu. Jadi mereka kritis tapi levelnya masih di sosmed gitu ya. Senang akan perubahan, change, suka bergabung, community, dan gemar berkomunikasi, connected gitu ya, berpikir of the box dan aktif di sosmed. Nah partai semestinya masuk ke wilayah seperti ini ya, gaya-gaya partai untuk mendekati porsi pemilih yang terbesar. Lanjut. Nah ini dua hal memilih partai, pemilih muda itu lebih melihat program kerja dan visi misi. Jadi yang sebenarnya hal-hal yang konkret, hal-hal yang sesuatu yang tangible itu sebenarnya lebih disukai daripada hal yang mungkin agak jauh dari mereka gitu ya. Lanjut. Nah ini yang saya sebut tadi 3 kata kunci yang menjadi kebutuhan masyarakat ketika ditanya menurut Anda partai politik itu sebaiknya kayak apa sih untuk kemudian mereka mau sampai menaruh hati gitu ya. Jadi turun langsung ke rakyat, tepati janji dan jaga integritas. Ini 2-3 hal tertinggi yang dijawab oleh responden ketika ditanya apa yang sebaiknya partai lakukan agar mereka mau kemudian memilih atau sampai menarik hati mengajak orang untuk kemudian memilih partai politik tersebut gitu ya. Nah terakhir saya ingin catatan dan rekomendasi buat PDIP dari rangkaian survei yang kami lakukan terutama ketika membahas partai politik dalam khusus ketika masing-masing partai kita bedah, itu sebenarnya tantangan PDIP ke depan adalah bagaimana menjawab lintas generasi. Ya, mirip Kompas Mbak Jiwo. Dulu Kompas 50 tahun sudah mengumandangkan lintas generasi. Pembaca Kompas itu pembaca tua-tua juga gitu ya. Jadi itu tantangan kita tidak jauh beda. Jadi bagaimana PDIP harus merawat pemilih lamanya karena bagaimanapun loyalitas tadi yang 85% di Jawa Timur, 65% di nasional, kebanyakan pemilih-pemilih senior yang sudah berapa kali ikut pemilu ini tetap harus dirawat. Tapi jangan lupa menggandeng pemilih-pemilih baru yang kemudian tadi 60% itu adalah mereka-mereka yang sebenarnya menunggu tawaran yang tangible bagi partai agar mereka kemudian tertarik untuk terlibat di dalam proses partai itu. Yang kedua transformasi identitas. Saya pikir selama ini kalau PDIP bertumpu pada ideologi oriented gitu ya, yang ditumbuh ini tidak cukup. PDIP juga harus masuk pada wilayah market oriented, berorientasi pasar. Pasar pemilih kita seperti apa? Ibarat produk yang laku itu seperti apa? Jadi sudah mulai memikirkan itu, tapi tidak melupakan tetap mempertahankan ideologi yang selama ini menjadi identitas kepartaiannya. Yang terakhir tentu karena orientasi sekarang digital campaign dan bersama success story-nya. Success story ini menjadi apa ya? Menjadi rekam jejak yang sebenarnya bisa menjadi jembatan PDIP untuk memberikan referensi pada pemilih-pemilih muda yang mungkin sedikit banyak tidak mengalami rekam jejak PDIP ya. Hal-hal yang sifatnya prestasi yang sudah dilakukan partai pertama yang memenangkan pemilu dengan 3 kali pemilu secara berturut-turut, saya pikir itu menjadi success story yang cukup positif untuk mendelivery bahasa-bahasa anak muda yang cukup sederhana tapi kena gitu. Nah ini 3 tantangan PDIP agar kemudian bagaimana partai ini menjawab tidak saja berkutat stuck di pemilih-pemilih lama, tapi dia harus mulai membuka diri, terjun dengan strategi market orientasi market untuk kemudian menarik pemilih-pemilih barunya. Meskipun saya tahu banyak kader-kader muda PDIP, tadi Mas Ono sudah menjelaskan beberapa kepala daerah PDIP juga anak-anak muda, tapi kalau ini tidak digaungkan terus-menerus, menarik target pasar yang semakin muda, saya pikir ini menjadi tantangan PDIP di 2029 mendatang. Saya pikir kerja-kerja politik
tidak hanya menunggu menjelang pemilu, saya pikir ini juga harus digaungkan terus-menerus. Sekarang ya, Mas ya. Momentum pada hari ini itu bagian dari edukasi politik yang cukup positif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.